السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah, nikmatnya persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah masuki bab yang menjelaskan tentang hukukul ukhuwah, hak-hak dalam persaudaraan yang sepantasnya lah bagi seorang muslim untuk menunaikan hak-hak tersebut. Dan yang pertama yang beliau sebutkan adalah al-muwasah, menumbuhkan rasa solidaritas dan siap untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya. Dan telah kita sebutkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang seorang yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Amalan yang paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala adalah ketika seorang berjalan bersama dengan saudaranya dalam satu kebutuhannya sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Keutamaan yang besar. Ahabbul amal ila Allah tabaraka wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya, masih menjelaskan tentang keutamaan al-muwasah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-muwasatu bil mal, memberi bantuan dengan harta. Apabila seorang punya kelebihan, maka hendaklah dia menyadari bahwa di sana dia mempunyai saudara-saudara, dia memiliki ikhwan yang mungkin mereka dalam keadaan kekurangan. Di antara ikhwan ada yang fakir, di antara ikhwan ada yang kekurangan, di antara mereka ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Maka hendaklah seorang ketika dia telah mendapatkan rezeki, dilapangkan hartanya untuk menengok kepada saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akan semakin menambah erat al-ukhuwah, dan sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minun kal jasadil wahid, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Apabila ada salah satu bagian anggota tubuh itu yang dalam keadaan sakit, maka yang lainnya ikut merasakan.
Beliau berkata hafizahullah taala, al-muwasatu bil mali kama qala al-ulama'u ala 3 maratib. Menampakkan rasa solidaritas dengan harta sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ada 3 tingkatan. Adnaha, tingkatan yang paling rendah, an taquma bihajati akhika bifadli malik. Fa idza sanahat lahu hajatan aw idza sanahat lahu hajatun wa kana 'indaka fadlun fa'a'tihi ibtida'an. Derajat yang paling rendah dalam hal memberikan rasa solidaritas tentang yang berhubungan dengan harta, yaitu engkau berusaha untuk menutupi kebutuhan saudaramu dengan kelebihan harta yang engkau miliki. Engkau berusaha untuk menegakkan sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara kamu itu. Kamu tutupi hajatnya, kebutuhannya. Fa idza sanahat lahu hajatun, apabila dia dalam keadaan punya hajah, punya kebutuhan, wa kana 'indaka fadlun fa'atihi ibtida'an. Sementara kamu punya kelebihan harta dan kamu mengetahui bahwa dia butuh dalam perkara tersebut, maka berikan kelebihan harta itu kepadanya ibtidaan. Ya, sejak awal kamu berikan. Wala tuhwijuhu ila sual, dan jangan engkau menjadikan dia butuh datang kepadamu lalu meminta. Artinya sebelum dia datang kepadamu lalu kemudian dia meminta, kamu sudah memberikannya terlebih dahulu. Kamu tahu dia butuh dalam hal tersebut, dia butuh sesuatu itu. Tapi yang namanya seorang, kalau dia mengerti syariah, satu hal yang memalukan bagi dia untuk meminta. Satu hal yang memalukan, merendahkan kedudukannya. Dan orang yang diminta itu merasa punya mindah, punya jasa kepada orang yang meminta tersebut. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan pada seorang muslim kelebihan harta, lalu dia melihat saudaranya, dia tahu bahwa saudaranya ini kurang, dia membutuhkan sesuatu. Nah, kalau dia melihat mungkin si fulan dalam keadaan lapar, atau dia membutuhkan sesuatu, ya, dan kita mengetahui itu, jangan kemudian kita menunggu sampai kemudian saudara kita itu datang dalam keadaan terpaksa. Dia mengatakan, terpaksa ana datang kepada antum, ana sudah tidak tahu mau berbuat apa, ana sudah berusaha juga belum mendapatkan apa-apa, saya butuh makan misalnya, atau yang semisalnya. Nah, wa mata ahwajtahu ila su'al fadzalika ghayatut taqsir. Dan kapan engkau menjadikan dia butuh sampai dia datang kepadamu, sampai dia bertanya kepadamu, maka ini berarti kamu kurang dalam memberikan rasa solidaritas kamu kepada saudaramu itu. Nah, tidak faham, tidak memahami, kurang. Kenapa? Dia biarkan sampai saudaranya itu datang kepada dan meminta. Semestinya dia tidak melakukan itu. Dia faham si fulan butuh, dia berikan. Nah, ini tingkatan yang pertama. Ini tingkatan rasa solidaritas yang pertama. Berarti maknanya apa yang beliau maksudkan di sini, bahwa kalau kemudian seseorang itu datang dalam keadaan sebelumnya dia mengetahui bahwa saudaranya itu butuh, sampai dia menunggu sampai kemudian saudaranya itu datang dan meminta, itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa muasa, tidak punya rasa solidaritas kepada saudaranya. Ditunggu sampai minta. Nah, ini yang pertama. Atsaniyah, yang kedua,
an tunzilahu manzilata nafsik wa tarda bimusyarakatihi iyyaka fi malik. Engkau dudukkan dia seperti dirimu sendiri. Ya. Dan engkau ridha apabila dia ikut serta bersamamu terhadap harta yang kamu miliki. Kedudukan saudaramu itu sama seperti dirimu sendiri. An tut'imahu idza ta'im wa an taksuwahu idza tasaita. Kamu beri makan di saat kau makan. Kamu berikan dia apa yang engkau makan. Kamu berikan pakaian di saat engkau juga mendapatkan pakaian itu. Kamu berikan pakaian seperti apa yang kamu pakai. Ya. Kamu dudukkan dia seperti dirimu sendiri. Kamu senang makan sesuatu, kamu berikan pada saudaramu itu sebagaimana kamu juga senang untuk makan itu. Ini tingkatan lebih tinggi. Kalau yang pertama tadi, dia berikan ketika dia melihat si fulan ini butuh, dia berikan. Tanpa dia menunggu sampai fulan itu bertanya dan meminta. Yang kedua, kalau dia mendudukkan seperti dirinya sendiri. Wadzalitsah, yang ketiga, wahiyal ulya, dan ini adalah tingkatan yang tertinggi. An tu'thirahu ala nafsik. Engkau lebih mengutamakan saudaramu daripada dirimu sendiri. Wa tuqaddima hajatahu ala hajatik. Dan engkau lebih mendahulukan kebutuhan saudaramu itu daripada dirimu sendiri. Oh, ini tingkatan yang tertinggi. Al-ulya, al-martabatul ulya. Ayyu'thira al-insan ala ikhwanih. Ayyu'thira al-insan nafsahu, ikhwanahu ala nafsih. Dia lebih mendahulukan saudaranya. Nah, saudaranya butuh, dia berikan. Padahal dia juga butuh. Namun dia berikan. Ini tingkatan yang sangat tinggi sekali. Tidaklah seorang mencapai tingkatan ini melainkan mereka dari orang-orang yang benar-benar teruji keimanannya. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada mereka. Orang-orang Ansar, kaum Ansar, diabadikan pujiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ini yang syahid. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Kaum Ansar itu lebih mengutamakan saudara-saudara mereka yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah daripada diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal diri mereka sendiri butuh. Mereka butuh. Namun mereka lebih mengutamakan saudara mereka. Subhanallah. Ini tingkatan yang tertinggi. Para sahabat radhiyallahu taala anhum itu berada di tingkatan ini. Mereka dikenal dengan kedermawanan. Mereka dikenal dengan al-ithar, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan padahal mereka sendiri butuh kepada makanan itu. Kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, tawanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat ini. Saudara yang diutamakan padahal mereka sendiri butuh. Nah, walaqad daraba as-salaf arwa' al-amthilati fil muwasah.
Para ulama salaf telah memberikan perumpamaan, permisalan-permisalan yang sangat indah sekali dalam hal memberikan rasa solidaritas mereka kepada saudara-saudara mereka. Fa'an Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Wal haditsu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang Asy'ariyin, mereka dari kabilah Asy'ar, salah satu kabilah di Yaman. Abu Musa al-Asy'ari termasuk dari mereka. Kabilah Asy'ar ini, mereka kalau dalam peperangan, idza armalu, kalau habis makanan mereka, yakni sebagian mereka kehabisan makanan, atau semakin berkurang makanan mereka, ya, makanan keluarga mereka di Madinah, apa yang mereka lakukan? Jama'u makana indahum, mereka kumpulkan apa yang mereka miliki, lalu dikumpulkan di atas baju, ya, dikumpulkan makanan, nah, dikumpulkan di atas baju. Jadi jangan antum bayangkan bahwa makanan ini berkuah, tentu akan bocor, ya. Nah, makanan kering tentunya, apakah kurma atau yang lainnya, mereka kumpulkan. Sebagian mungkin tidak punya, sebagian mungkin ada sedikit, sebagian mungkin ada agak lebih. Itu dikumpulkan semuanya. Tsumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah, kemudian mereka bagi di antara mereka di satu bejana, di satu tempat, dibagi rata. Subhanallah. Ini kalau sebagian mereka kekurangan makanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum minni wa ana minhum, mereka itu dariku dan aku juga dari mereka. Menunjukkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang beliau termasuk bersama dengan mereka. Menunjukkan ini termasuk al-khuluq al-karim. Nah, kedermawanan yang luar biasa. Sampai dalam kekurangan makanan, mereka tidak melupakan saudara mereka. Mungkin ada yang punya lebih, yang lain kehabisan makanan, kumpul lalu kemudian dibagi rata. Yang tadinya enggak punya jadi punya. Yang tadinya agak berlebihan jadi berkurang, yang dia ambil akan tapi dia berikan kepada saudaranya yang lain. Yatrudu anhu ju'an, menghilangkan, mengusir rasa lapar dari seorang, termasuk di antara ahabbul amal ila Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, subhanallah. Itsar, lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qadima alaina Abdurrahman bin Auf, datang kepada kami Abdurrahman bin Auf. Ya, ini pada awal-awal hijrah. Pada awal-awal hijrah. Orang-orang muhajirin dari Makkah mereka berhijrah menuju ke Madinah. Kaum Ansar menerima mereka dengan baik dan senantiasa memberikan bantuan kepada mereka, dan lebih mengutamakan saudara mereka yang berhijrah daripada diri mereka sendiri. Begitulah para sahabat dalam menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para sahabat dalam hal ta'awun, bekerja sama, tolong menolong, menampakkan rasa solidaritas. Mereka sangat senang ketika mereka berhasil memberikan bantuan kepada saudara mereka yang dalam keadaan butuh.
Orang yang berhijrah itu bukan sedikit, 1-2 orang, tidak. Sekian banyak dari para sahabat. Tentunya mereka butuh. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka meninggalkan sawah ladang mereka. Mereka meninggalkan rumah dan harta-harta mereka. Sampai mereka harus berpisah dengan sanak keluarga mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka datang ke Madinah, serba kekurangan. Mereka-mereka inilah yang harus diberikan pertolongan. Subhanallah, para sahabat Al-Ansar. Nah, mereka benar-benar memberikan bantuan apa yang mereka mampu kepada saudara-saudara mereka itu. Nah, apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah merupakan salah satu contoh bagaimana para sahabat dalam menampakkan rasa solidaritas mereka dalam hal memberikan bantuan kepada saudara mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf datang kepada kami, yakni ke Madinah. Wa akhan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi' wa kana katsir al-mal. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd ibn Rabi'. Abdurrahman bin Auf dari Makkah, Sa'd ibn Rabi' orang dari kalangan Madinah, dari Al-Ansar, dan dikenal Sa'd ibn Rabi' ini punya harta yang banyak, harta yang melimpah. Nah, hartanya banyak sekali, dikenal, ya, termasuk di antara deretan orang terkayanya Madinah, Sa'd ibn Rabi'. Faqala Sa'dun, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf yang tidak punya apa-apa datang ke Madinah dengan Sa'd bin Rabi' yang kaya raya, dipersaudarakan. Maka gembira Sa'd bin Rabi' mendapatkan seorang saudara yang saleh, Abdurrahman bin Auf. Maka dipanggil Abdurrahman bin Auf ini. Lalu kata Sa'd, qad alimatil ansar anni min aktsariha malan. Orang-orang Ansar sudah mengetahui aku ini orang yang paling banyak hartanya. Orang-orang Ansar sudah tahu, ini kaya raya ini, ya. Nah, orang-orang Ansar sudah tahu itu. Sa'uqassimu mali baini wa bainak syatrain. Saya akan membagi antara aku dengan kamu, kita bagi 2 harta ini. Bayangkan, anggaplah kekayaan beliau itu kira-kira 50 triliun. Terkaya loh, kayanya Madinah ini, pedagang-pedagang besar. Nah, anggap 50 triliun yang dikasih seorang yang berasal dari Makkah, seorang muhajir, Abdurrahman bin Auf, mau dikasih setengah, kira-kira 25 triliun misalnya. Subhanallah. Kita bisa bayangkan ini, bagaimana karam, kemuliaan, kedermawanan, ya, dengan Islam mereka itu seperti ini. Lunak hati mereka dengan Islam, lembut hati mereka. Nah, sehingga yang seperti ini itu bukan 1-2 orang dari kalangan para sahabat, bukan 1-2 orang, ya. Ini setengah harta mau dikasih. Ini yang kaya. Kalau ada yang menyangka bahwa itu kan sahabat yang kaya, ya. Lalu bagaimana dengan orang miskin dari kalangan para sahabat? Apakah mereka juga punya rasa solidaritas? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, suatu ketika ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inni majhud. Wahai Rasulullah, kehidupan saya sulit. Waktu itu dia dalam keadaan lapar sekali, gak ada yang dimakan, lapar beliau.
sahabat ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebentar. Maka Rasulullah mendatangi rumah istri-istri beliau. Datangi satu persatu. Hal indaki syai'? Kamu punya sesuatu di rumahmu? Kata istrinya ini, ma indi illa ma. Di rumah enggak ada kecuali air. Air putih. Ini air nih. Ya. Jangan disangka air putih itu susu. Ini maksudnya. Ma. Ya. Ini rumahnya istrinya Rasulullah. Enggak ada kulkas. Hah? Nah. Subhanallah. Kalau di antara kita ada yang kelaparan masuk rumah, apalagi bulan Ramadan ini, Masya Allah. Ya. Jangankan yang punya rumah, santri aja kekenyangan. Iya. Kelebihan. Jangan-jangan ada yang menyimpan makanan dalam tasnya. Nah, ya. Cemilan di saat lapar. Nah, ini rumahnya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum bisa bayangkan betapa sabarnya itu istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kadang-kadang Rasulullah datang ada sesuatu, enggak ada kecuali air. La ilaha illallah. Nah, ya, istri Rasul juga tidak mengeluh. Kamu kenapa enggak kerja ya Rasul? Kenapa enggak masuk kerja, mendaftarkan diri? Sabar. Nah, subhanallah. Datang lagi ke istri yang lain. Jawabannya sama semua. Ma indi illa ma, ma indi illa ma, ma indi illa ma. Enggak ada kecuali air, semuanya air. Subhanallah. Yang diminum air, makanan enggak punya. La ilaha illallah. Nah, akhirnya Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada sebagian sahabat, "Man yudhayyifu hadzal rajul hadhihi al-lailah?" Siapa di antara kalian yang akan melayani, ya, menjamu orang ini pada malam ini? Lalu ada salah seorang dari kalangan Ansar, "Ana ya Rasulullah." Saya, wahai Rasulullah, yang akan menjamu dia malam hari. Jadi orang ini datang memang malam hari. Nah, dibawa ke rumahnya. Namun sebelum orang ini masuk rumah, dia datang menemui istrinya. Hal indaki syai'? Ada sesuatu yang bisa dimakan? Kata istrinya, la illa qutus sibyan. Sudah tidak ada kecuali untuk makan anak-anak. Untuk makan anak-anak. Tinggal makanan anaknya. Mungkin suami istri ini sudah makan sehingga yang tinggal adalah makanan untuk anaknya. Kata orang Ansor ini, ya, berikan mereka sesuatu yang menyebabkan mereka tidak mengingat makanan. Kalau mereka ingin makan asya, tidurkan mereka. Tidurkan. Nah, dan sebelum tamu ini masuk, matikan lampu. Matikan lampu. Sehingga makan dalam keadaan gelap. Dan kesankan kepada tamu kita bahwa kita sedang makan. Padahal mereka tidak makan. Kita sedang makan. Kesankan. Ya. Jadi mungkin ada yang bunyi itu di dekatnya. Sehingga si tamu ini nanti ketika dia makan, dia merasa bahwa dia ditemani oleh tuan rumah ini makan bareng. Nah, padahal mereka tidak makan. Tapi kesankan bahwa kita itu sedang makan. Itulah masuk. Ya. Tamu ini dalam keadaan gelap, disuguhi makanan. Makanlah tamu ini, Masya Allah. Dengan lahapnya dia makan. Menghabiskan makanan anaknya loh. Makanan anaknya dihabiskan. Saya bisa bayangkan kesabaran mereka. Ya, kalau kira-kira ada tamu yang seperti ini datang ke rumah kita, apa tanggapan kita? Hah? Ngawur. Masa makanan anak mau dikasih ke tamu ini? Suruh cari yang lain aja. Kan gitu.
Allah musta'an. Ini seperti ini keadaannya. Padahal keduanya enggak makan. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Laqad ajiba Allah min sani'ikuma min dhaifikuma al-lailah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala kagum, menunjukkan Allah ridha, menunjukkan Allah cinta dari perbuatan kamu pada malam hari itu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi kalau kita melihat yang seperti ini tuh bukan hanya orang kaya dari kalangan Ansar, orang miskin pun. Orang miskin, fakir. Subhanallah. Lebih mengutamakan saudara daripada diri mereka sendiri. Anaknya bisa-bisa kelaparan kan. Bayangkan kalau tengah malam bangun anak-anak itu kelaparan, tidak ada makanan, woi, teriak-teriak. Iya kan? Bisa sampai subuh. Nah. Ya. Tapi subhanallah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah Maha tahu. Allah Maha pemberi rezeki. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini mengatakan kita bagi dua harta ini. Walimra'atan, saya punya dua istri. Ya, jadi bukan harta saja yang dibagi, istri juga mau dibagi sama beliau. Fanzur a'jabahuma ilaika fa'utalliquha. Kamu lihat mana yang paling kamu senangi. Jadi disuruh milih. Milihnya dicari mana yang paling cantik, mana yang paling dia senangi. Bukan dikasih dilihat misalnya yang giginya sudah ompong semua, terus ya, nih kamu Abdurrahman bin Auf ambil. Enggak, suruh pilih, lihat mana. Mau pilih yang mana? Nah, kamu senang si fulana, ambil. Nah, saya akan ceraikan dia hatta idza hallat tazawwajtaha. Apabila telah selesai masa iddahnya, kamu nikahi dia. Nah, bayangkan rasa solidaritasnya sampai setingkat ini. Istri mau dibagi, coba. Hah? Nah, punya dua istri, yang satu mau dilepas. Lepas yang sesuai selera lagi. Ya, bukan pilihannya dia. Nah, kalau ada seorang misalnya punya kelebihan harta, yang diberikan itu bukan harta nafis, bukan harta yang berharga bagi dia. Mungkin sudah usang, mungkin sudah dia nggak pakai, ngasih ke orang. Ya wajar itu. Itu tidak menunjukkan kedermawanan. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada tingkatan takwa sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian senangi, kalian cintai. Nah, kalau yang diinfakkan itu sisa, ya wajar. Ya. Nah, bukan suatu hal yang berat. Apa tanggapan Abdurrahman bin Auf? Apakah beliau mengatakan, oh iya, saya terima? Hah? Nah, Abdurrahman bin Auf, sahabi, didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman wa tauhid. Nah, faqala Abdurrahman, maka berkata Abdurrahman radhiyallahu anhu, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkatimu terhadap keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Jadi beliau tidak mengambil itu. Dan beliau tidak mengambil istrinya. Beliau ingin bekerja sendiri. Masya Allah. Ya. Nah, beliau tidak besar kepala ketika dipersaudarakan dengan seorang yang kaya raya. Nah, beliau ingin bekerja sendiri. Tunjukkan aku di mana pasar. Fa kharaja ila suqi Bani Qainuqa' fa ba'a washtara. Maka beliau pun keluar menuju pasarnya Banu Qainuqa', kabilah Yahud. Maka beliau berjual beli di sana. Farabah, maka beliau pun mendapatkan keuntungan. Falam yarji' yawma idzin hatta afdala syai'an min samnin wa aqid. Maka beliau tidak kembali pada saat itu sampai beliau mendapatkan kelebihan sesuatu dari samin dan aqid, keju.
Falam yalbath illa yasiran. Begitulah setiap hari Abdurrahman bin Auf. Ya. Rupanya beliau ini ahli bisnis juga, ahli dagang. Nah. Ya. Sehingga beliau cari mana pasar. Masya Allah. Baru masuk pasar sudah untung. Terus setiap hari beliau sibuk dengan jual beli tersebut. Falam yalbath illa yasiran. Maka tidak berapa lama kemudian hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wadarun min sufrah. Sampai datang beliau Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam dalam keadaan sudah ada bekas kekuning-kuningan di bahagian wajahnya, yakni pertanda bahwa beliau baru saja menikah. Ya. Baru saja menikah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepadanya, "Mahyam, ada apa kamu ini? Apa yang kamu lakukan?" Ya, karena ada tanda suatu yang orang-orang Arab mengetahui bahwa ini tanda bahwa dia telah menikah. Ada apa? Qala kata Abdurrahman, "Tazawwajtu imra'atan minal Ansar." Aku baru menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Qala ma suqta ilaiha? Apa yang kamu berikan berupa mahar? Qala wazna nawatin min dhahab. Sebutir emas. Ya. Nah, sebutir emas atau yang seberat timbangan sebutir emas. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulim walau bisyah." Laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Lihat bagaimana ya para sahabat itu dalam memberikan bantuannya, memberikan pertolongannya pada saudara-saudara mereka. Subhanallah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyebut Khadijah, istri pertama beliau yang telah meninggal pada waktu itu. Kalau Nabi menyebut Khadijah selalu yang keluar itu adalah pujian-pujian ya. Nah, padahal beliau telah menikahi istri-istri yang lain. Beliau telah menikah dengan Aisyah. Kadang-kadang di depan Aisyah beliau sebut Khadijah, beliau memuji Khadijah. Ya. Fa ahsana tsana, maka sangat baik sekali pujiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Qalat, lalu kata Aisyah, faghirtu yawman. Suatu ketika aku pun cemburu, ya, merasa ada yang menyaingi beliau ini, radhiyallahu anha. Sering-seringnya disebut Khadijah, padahal Khadijah telah meninggal. Yang di hadapannya adalah istri beliau yang bernama Aisyah. Ya, cemburu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Tabiat seorang wanita, kalau dia dipuji oleh suaminya, wah, bukan main senangnya. Di depannya dipuji istri yang lain. Nah, ya, apa yang terjadi? Ya, kalau seorang itu mustaqimah, muslimah, yang baik, ya paling-paling sekedar cemburu. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, beda kalau seorang tidak punya iman, nah, itu, nah, perang dunia dalam rumah tangga. Nah, kaca mobil bisa pecah, jendela rumah bisa hancur, ya, pintu kamar didobrak bisa. Nah, maka jangan coba-coba memuji istri yang lain di hadapan istri, bagi yang berpoligami tentunya. Ya, faghirtu yauman, aku cemburu satu hari. Faqultu, lalu aku pun mengatakan, ma aktsara ma tadhkuruha hamra asy-syadiq. Alangkah seringnya kamu sebut-sebut itu hamra asy-syadiq. Maksudnya, kok kamu suka menyebutkan
seorang wanita itu yang syadaqnya, yang giginya sudah pada berjatuhan. Ya. Karena sudah tua, ya. Ini sudah meninggal bahkan. Nah. Qad abdalaka Allah azza wa jalla khairan minha. Allah telah menggantikan engkau dengan yang lebih baik. Nah, itu. Beliau tidak mengatakan, aku sudah menjadi penggantinya, aku kan lebih baik dari dia, enggak. Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Ini sudah ada yang lain gitu loh. Termasuk yang di depan kamu ini. Ya. Radhiyallahu ta'ala anha. Qala, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik darinya. Tambah ini. Nah. Kalau orang tidak punya iman, matanya tambah mendelik itu. Ya, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Wa qad amanat bi id kafara an-nas. Beliau sebutkan keutamaan-keutamannya yang tidak bisa disaingi oleh istri-istri yang lain. Sungguh dia telah beriman kepada apa yang aku bawa. Dia telah menjadi seorang muslimah ketika manusia yang lain dalam keadaan kafir. Ini kelebihan tersendiri Khadijah. Siapa yang menghibur Rasulullah SAW ketika awal beliau diturunkan padanya wahyu, ketakutan beliau menggigil dari Gua Hira pulang sampai ke rumahnya. Lalu beliau mengatakan zammiluni, zammiluni. Lalu kemudian beliau diselimuti. Siapa yang menenangkan? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dalam keadaan Rasulullah ketakutan, inni khasyitu ala nafsi. Apa kata Khadijah? Wallah ma akhzaka Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Lalu Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Silaturrahim, suka membantu orang lain. Nah, memuliakan para tamu, selalu membantu seorang yang dalam keadaan membutuhkan sesuatu. Nah, ini kelebihan Khadijah. Ya. Wa saddaqatni idz kadzdzabani an-nas, dan dia membenarkan aku ketika manusia yang lain mendustakan apa yang aku ucapkan. Wa wasatni bimaliha. Nah, ini yang menjadi syahid. Wa wasatni bimaliha, dia membantuku dengan hartanya. Idz haramani an-nas, ketika manusia yang lainnya enggan untuk memberikan bantuan dengan hartanya. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadaku berupa anak-anak ketika istri-istri yang lain tidak mampu memberikan anak, termasuk yang di depan. Nah, anak-anak Rasul alaihi salatu wassalam seluruhnya dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala, kecuali Ibrahim dari budak beliau Maria al-Qibtiyah. Nah, ya. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Khadijah, tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Nah, ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih afdal, Khadijah ataukah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan cukup kita mengatakan kiltahuma min ahlil jannah. Keduanya ahli surga. Keduanya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Nah, Khadijah punya keutamaan dalam hal yang kita sebutkan tadi. Aisyah punya keutamaan dalam hal ilmu, menyebarkan ilmu, menyebarkan din, menyebarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqihah, alimah. Nah, yang menjadi syahid bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan kebaikan akhlaknya memberi bantuan dari harta yang dia miliki. Al-muwasatu bid-din. Yang berikutnya, al-muwasah bid-dain, afwan. Ya, rasa solidaritas yang hubungannya dengan
hutang. Bagaimana sikap seorang muslim melihat saudaranya terlilit hutang? Minal muwasatil muwasatu bid-dain, termasuk di antara yang memberikan bantuan rasa solidaritas adalah dalam hal hutang. Fa idza talaba minka akhun min ikhwanika an tuqridahu malan wa kunta qadira fa aqridhu duna an tas'alahu amma sayasna'u bih. Apabila saudara kamu itu, ada salah seorang dari saudara kamu datang kepadamu meminta kepadamu untuk kamu berikan pinjaman berupa harta dan kamu mampu. Beda kalau seorang tidak mampu. Ini kamu mampu, maka berikan pinjaman tanpa engkau tanya dia apakan uang itu, mau dia apakan. Fa inna fi dzalika khiffata su'in wa adab. Fa inna fi dzalika khiffatan wa su'a adab. Karena sesungguhnya ketika ada seorang saudara datang kepadamu minta untuk diberikan pinjaman, lalu kamu tanya mau diapakan, untuk apa? Ini tidak adab, buruk adab, ya, khiffah, meremehkan. Nah, jangan kamu tanya untuk diapakan. Kalau kamu percaya dia dan kamu ketahui bahwa dia itu amanah, amin, kamu mengerti agamanya, tidak dikenal sebagai seorang khain, tidak dikenal sebagai seorang yang terlantar dhaya, ya, yang memanfaatkan harta bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu dia baik, dia saleh, ya. Dia tidak dikenal dengan akhlak suka menipu. Dia amin dengan ucapannya. Secara zahir kita mengetahui dia itu baik. Berikan pinjaman, kata beliau. Wa mata hana waqtu sadad wa talaba minka imhalah faqbal dzalika bin syirahi sadrin. Dan kapan, ya, tiba waktu untuk menutupi hutang, yakni sudah sampai temponya, lalu kemudian dia meminta kepadamu tolong diundur, ya. Sekarang ini saya belum mampu. Saya belum mampu untuk melunasi hutang saya. Terima itu dengan lapang dada. Terimalah itu dengan lapang dada. Wastaqbilhu bil bishr, dan hadapi dia dengan senyuman. Jangan senyum kecut. Atau senyum sinis misalnya. Atau senyum terpaksa. Nah, itu kan bisa dibedakan itu, ya. Laisatin daihatut taklah kal mustajarah. Tidak sama antara seorang wanita yang benar-benar meratapi karena kehilangan seseorang dengan yang disewa untuk nangis. Tidak sama itu. Ya, senyuman itu bisa diketahui dari raut wajah seseorang. Nah, ya. Sebab apa? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bab pinjam meminjam ini babul muwasa, babut ta'awun, bukan sebagai pintu dan lahan bisnis. Pinjam meminjam adalah bab ta'awun, ya. Berusaha untuk menutupi hajat seseorang. Itu pinjam meminjam. Sehingga dibalik dari pinjam meminjam itu memang ada resiko, ya. Mungkin begini, mungkin, ya, seorang itu tidak mampu untuk melunasi, mungkin. Nah, sehingga ketika seorang memberikan pinjaman, dia ya siap menghadapi resikonya. Kapan pinjam meminjam itu seseorang memanfaatkan itu untuk menjadikannya sebagai lahan bisnis yang dia mendapatkan keberuntungan padanya, maka itu menjadi riba. Man aqrada qardan jarra manfaatan fahuwa riba. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang mendapatkan manfaat, maka itu adalah riba. Itu riba. Apa saja. Nah, dari sini antum bisa lihat, ya, mereka-mereka yang membuka, ya, lahan bisnis melalui cara-cara yang seperti ini itu haram. Nah, tidak diperbolehkan. Sekecil apapun itu keuntungannya. Nah, seorang berikan pinjaman
pinjaman 1 juta, tapi bulan depan dibayar 1.050.000 rupiah misalnya, itu sudah keuntungan itu. Ya. Kapan lebih? Haram, riba. Nah, ya, sehingga seorang ya siap untuk menghadapi resiko. Oleh karena itu juga perhatikan siapa yang datang kepada kita, orangnya itu amanah, ya, jangan sampai disalahgunakan. Perhatikan. Nah, seorang ketika dia telah meminjam dan sudah ada ketetapan, maka seorang yang amin, seorang yang dipercaya, dia akan berusaha untuk melunasi hutangnya. Dia akan berusaha. Tapi subhanallah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Ternyata sampai kepada waktu yang telah ditetapkan dia tidak mampu. Beda kalau dia berpura-pura tidak mampu. Nah, ini lain. Kalau seorang itu berpura-pura, banyak yang dia simpan, tapi sengaja dia tunda. Dia ulur. Matalul ghani zulm. Mengundur-undur waktu dalam pelunasan hutang. Itu adalah kezaliman, padahal dia mampu untuk membayarnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ya, tapi kalau seorang betul-betul dalam keadaan tidak mampu, maka kata beliau, hendaklah berikan uzur. Terima untuk diundur waktu pembayarannya. Fadzalika a'zamu li ajri, karena itu lebih besar pahala yang kamu dapatkan dengannya. Wa in kunta dza malin fala tabkhal bihi ala ikhwanik. Apabila engkau memiliki harta, janganlah kamu kikir terhadap saudara-saudaramu. Fa innal ladzi razaqaka al-mal mubtalika bi ikhwah liya'lama hal tuti'uhu fihim. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan kepadamu rezeki berupa harta, Allah juga yang menguji kamu dengan adanya saudara-saudara yang ada di sekitarmu yang mereka dalam keadaan butuh, agar Allah mengetahui kamu itu menjadi orang yang taat atau tidak. Apakah kamu betul-betul menampakkan solidaritas kamu pada saudara-saudara kamu, atau kamu akan mementingkan diri sendiri? Fa'an Abi Busrin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih. Dari Abu Busr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, ya, menangguhkan seorang dalam keadaan kesulitan, atau meletakkannya sekalian, ya, menganggap tidak ada hutang. Jadi ada dua cara. Memberi tempo, ya sudah, tidak mampu bulan ini, ya sudah, saya undur sampai bulan depan. Ini cara pertama. Ini juga sudah termasuk keutamaan. Yang lebih afdal, kalau diletakkan hutang itu, sudah, kamu gak usah bayar. Apa yang kamu pinjam dulu, anggap tidak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ka'b bin Malik, dari Ka'b bin Malik, annahu taqadha ibn Abi Jadrat dainan lahu. Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini, dia mendatangi Ibnu Abi Jadrat, nagih hutang. Ya, nagih hutang. Dainan lahu alaihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi, pada masa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, dan dia berada di rumahnya. Fa kharaja ilaihima Rasulullah. Jadi ketika Ibnu Abi Jadrat dengan Ka'b bin Malik ini sedang ngobrol tentang masalah pelunasan hutang dari Ibnu Abi Jadrat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kepada mereka berdua. Hatta kasyafa sihfa hujratihi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap sihfa hujratihi, yakni penutup kamarnya, ya. Nah, wanada, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak. Beliau mengatakan, ya Ka'ab bin Malik, ya Ka'ab,
wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab. Qala, kata Ka'ab bin Malik, labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Fa asyara ilaihi an dha' asy-syatra min dainik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, ya, hilangkan, lunaskanlah setengah dari hutangmu itu. Nah, maksudnya ketika engkau hendak menagih hutang kepada Ibnu Abi Jadrat, potong setengah, 50%. Nah, qala Ka'ab, kata Ka'ab bin Malik, qad fa'altu ya Rasulullah, aku sudah melakukan itu ya Rasulullah, sudah saya potong 50%. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qum faqdi. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, bangkitlah. Naam, bayar hutangmu itu. Nah, mungkin pada waktu itu dia hanya mampu setengah, bayar setengah. Ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Ka'ab bin Malik, sudah hilangkan setengah itu, dia telah lakukan, maka dilunasi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat menemukan satu ruh dari orang-orang sebelum kalian. Faqalu, lalu malaikat ini mengatakan kepada ruh itu, a'amilta minal khairi syai'an, apakah engkau pernah melakukan amalan yang baik? Qala la, kata ruh ini, tidak. Qalu, kata para malaikat, tadzakkar, ingat dulu, apa yang kamu lakukan? Yani orang ini sudah mati, ya. Lalu kemudian malaikat bertemu dengan ruhnya ini. Nah, lalu ditanya, apakah kamu pernah mengamalkan satu kebaikan? Kata orang ini, tidak. Kata malaikat, tolong diingat, tadzakkar. Akhirnya diingat-ingat oleh orang ini. Qala, akhirnya dia mengatakan, kuntu udaminun nas fa amru fityani ayyunzirul mu'sir wa yatajawazu 'anil musir. Dahulu aku sering memberikan hutang kepada manusia, yakni memberikan piutang. Ya. Seorang yang mau berhutang datang kepadanya, itu banyak. Nah, saking banyaknya orang yang datang meminjam uang dari orang tersebut. Fa'amuru fityani, maka pernah aku perintahkan ketika itu kepada fityani. Mungkin yang dimaksud budak-budak atau pelayan-pelayan, buruh-buruh beliau. Ayyunzirul mu'sir, agar kemudian memberikan tempo kepada orang yang dalam keadaan mu'sir. Seorang yang dalam keadaan sulit, berikan tempo. Nah, wa yatajawazu 'anil musir, ya, dan memberikan keleluasan kepada orang yang mudah. Nah, berikan keleluasan kepada orang mudah. Dalam hal ini ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan wa yatajawazu 'anil mu'sir, ya, sudah anggap jatuhkan hutang dari orang dalam keadaan kesulitan tersebut. Ya, ini sebagiannya ada yang diberikan tempo, sebagiannya ada yang dilunasi sama sekali seluruhnya. Nah, mungkin juga maknanya wa yatajawazu 'anil musir, ini berikan keleluasan kepada orang yang mudah. Ya, jangan ditekan, jangan diberikan batas waktu, berikan dia keleluasaan untuk kemudian dia membayar hutangnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala tajawazu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata tentang hamba ini, tentang ruh ini, maafkan, jatuhkan, ya, kesalahan-kesalahannya, disebabkan karena perbuatan baik ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara keutamaan seorang yang memberikan kemudahan pada orang yang dalam keadaan sulit atau menyelesaikan hutangnya. Nah, maka termasuk di antara sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa seorang muslim. Wa an Abi Mas'ud al-Badri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Mas'ud al-Badri, beliau berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum, ada seorang laki-laki dihisab dari orang-orang sebelum kalian, falam yujad lahu minal khairi syai', maka tidak ada kebaikan darinya sesuatu sedikit pun. Yani dicari kebaikan tidak ada satu pun, illa kecuali annahu kana yukhalitun nas wa kana musira,
Dia selalu bergaul dengan manusia yang lainnya dan dia dalam keadaan kaya raya. Fakana ya'muru ghilmanahu ay yatajawazu 'anil mu'sir. Maka dia perintahkan kepada budak-budaknya atau pelayan-pelayannya agar melunasi, yakni menjatuhkan hutang-hutang dari orang-orang dalam keadaan kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba ini, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Kami lebih berhak untuk melakukan itu, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan dari hamba tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan demikian kita membacanya sampai di sini insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita baca. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.